Yo halo para pecinta film, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? By the way, karena film kita kali ini akan panjang, Mimin gak mau panjang lebar di awal. Mending kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah laboratorium, di mana di laboratorium tersebut terdapat tabung bola besar yang berisi cairan serta makhluk yang disebut Pokemon dan diberi nama Mewtwo. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang berlari dan pergi keluar laboratorium dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Seketika Mewtwo pun terbangun dan dengan kekuatan yang ia miliki, Mewtwo mencoba keluar dari tabung tersebut sehingga membuat kekacauan di laboratorium itu dan Mewtwo terbang sembari mengejar orang yang lari menggunakan mobil tadi. Di saat mobil yang kabur itu tengah melaju melewati sebuah jembatan, tiba-tiba ada sebuah cahaya dan ledakan yang mengenai mobil itu sehingga membuatnya terpental jatuh ke bawah jembatan. Scene kemudian berpindah ke sebuah padang rumput di mana terlihat dua anak laki-laki yang bernama Tim Goodman dan temannya Jack. Ternyata Tim diajak oleh Jack untuk mencari Pokemon sebagai partner. Awalnya Tim menolak untuk menangkap Pokemon lagi lantaran setelah kematian ibunya, Tim tidak pernah menangkap Pokemon. Namun karena bujukan dari Jack, akhirnya Tim mau menangkap Pokemon dengan Pokeball-nya. Pada saat itu, Tim dan Jack melihat salah satu kubon. Jack lalu memberikan Pokeball kepada Tim dan memintanya menangkap kubon itu. Tim lalu melempar Pokeball-nya ke arah kubon sehingga membuat kubon masuk ke dalam Pokeball tersebut. Namun ketika Tim mendekati Pokeball-nya, Tim terheran-heran karena Pokeball tersebut masih bereaksi. Jack lalu berteriak dan memperingatkan Tim untuk lari lantaran Charmander itu menolak menjadi partner dengan Tim. Akhirnya Jack dan Tim pun pulang tanpa membawa Pokemon. Di perjalanan, Jack mengatakan kepada Tim jika ia mengkhawatirkan Tim karena Jack dan beberapa orang di wilayah tersebut harus pindah. Di pertengahan jalan, Tim menerima sebuah telepon pesan suara dari kantor kepolisian kota Rhyme. Mereka memberitahu Tim jika ayahnya mengalami kecelakaan. Tim pun bergegas pergi ke kota Rhyme dengan menaiki sebuah kereta. Di dalam kereta terlihat raut wajah Tim yang sangat cemas sambil melihat sebuah berita detektif yang mengalami kecelakaan yang merupakan ayah dari Tim. Di pertengahan jalan, Tim juga melihat iklan tentang kota Rhyme yang didirikan oleh seseorang yang bernama Howard Clifford yang menderita penyakit degeneratif langka dan mencoba mencari obat dengan berkeliling dunia. Howard Clifford menemukan bahwa menjadi teman dari para Pokemon menjadikannya lebih baik dan mengatakan jika berteman dengan Pokemon adalah terapi terbaik. Sehingga hal itu membuat Howard Clifford terinspirasi mendirikan kota Rhyme, di mana di kota Rhyme Pokemon dan manusia hidup secara berdampingan dan saling bekerja sama. Tim pun akhirnya sampai di kota Rhyme dan langsung mendatangi kantor kepolisian kota Rhyme sekaligus tempat ayah Tim bekerja. Tim kemudian bertemu Letnan Yoshida yang merupakan atasan dari ayah Tim dan Pokemon milik Letnan Yoshida yang bernama Snowball. Letnan Yoshida juga menyampaikan bela sungkawanya terhadap kematian ayah Tim dan Letnan Yoshida juga mempertanyakan mengapa Tim tidak memiliki partner seorang Pokemon, namun Tim mengalihkan pembicaraan lantaran enggan membahas hal tersebut. Tim lalu minta kunci apartemen milik ayahnya dengan bergegas pergi ke lokasi apartemen itu. Sesampainya di apartemen, Tim mencoba membuka loker milik ayahnya. Dan tiba-tiba datang Pokemon Psyduck yang membuat Tim terkejut. Ternyata Psyduck datang bersama seorang perempuan yang bernama Lucy Stevens, yang merupakan wartawati dari CNM. Lucy mengatakan jika ia telah menunggu lama untuk melihat siapa yang akan membuka loker milik detektif tersebut. Lucy ingin mencari berita besar, yaitu tentang kematian ayah Tim. Lucy juga ingin tahu lebih banyak tentang Harry Goodman yang merupakan ayah dari Tim. Lucy mengetahui jika ayah Tim sedang melakukan penyelidikan tentang kasus yang sangat besar. Namun karena Tim tidak terlalu mengenal sosok ayahnya, maka Tim enggan untuk menjawab pertanyaan dari Lucy. Kemudian Lucy mempertanyakan partner Pokemon milik Tim yang membuat Tim sangat kesal dengan Lucy dan memilih untuk pergi meninggalkan Lucy.
Tim kemudian menyusuri apartemen milik ayahnya dan melihat sebuah koran. Tim juga menemukan sebuah tabung kecil berisi cairan berwarna ungu. Lantaran penasaran, tim pun langsung membuka tabung tersebut. Dan keluarlah asap tebal berwarna ungu yang membuat tim sesak nafas ketika menghirup asap tersebut. Kemudian tim membuka jendela apartemen dan membuat asap ungu tersebut ikut keluar dan terhirup oleh Pokemon Aipom yang berada di dekat jendela. Setelah menghirup asap ungu itu, Pokemon Aipom bertingkah aneh. Tim pun masuk ke dalam kamar ayahnya dan menemukan sebuah amplop berisikan surat ucapan selamat ulang tahun untuk dirinya serta tiket kereta menuju kota Rhyme dari ayahnya. Tim kemudian mencoba memasuki sebuah kamar lain dan ia terkejut melihat kamar yang sama persis seperti kamar Tim di waktu kecil. Dengan seketika, Tim pun mengenang masa-masa lalunya di waktu ia kecil dan beberapa saat kemudian terdengar sebuah suara aneh yang membuat Tim mencari suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari Pokemon Pikachu yang berdandan seperti seorang detektif dengan menggunakan topi di kepalanya. Dan secara ajaib, Tim dapat memahami apa yang dikatakan oleh Pikachu itu yang membuat Pikachu tersebut juga bingung lantaran Tim dapat memahami perkataannya. Pikachu itu mengatakan kepada Tim jika ia merasa kesepian dan memerlukan bantuan dari Tim. Namun Tim malah menyuruh Pikachu itu pergi dan seketika itu mereka malah diserang oleh pasukan Pokemon Aipom yang dalam pengaruh gas ungu sebelumnya yang membuat mereka bertingkah aneh. Menghadapi hal tersebut, Tim dan Pikachu pun melarikan diri. Sementara itu Pikachu malah bingung karena ia tidak bisa melakukan apapun. Beruntungnya, Tim dan Pikachu berhasil lolos setelah melewati terowongan dan berakhir di tempat sampah. Ketika mereka sampai di bawah, tiba-tiba semua Pokemon Aipom itu berubah menjadi semula yang membuat Tim menjadi panik dan berteriak di tengah kerumunan orang. Tim lalu mempertanyakan Pikachu yang bisa bicara kepada orang-orang di sekitarnya. Namun orang-orang hanya mendengar suara pika-pika dari ucapan Pikachu. Sehingga Tim menyadari bahwa hanya dirinya lah yang bisa memahami perkataan dari Pikachu. Pikachu dan Tim kemudian melewati kerumunan orang-orang itu dan Pikachu membuka topinya dan memberikannya kepada Tim. Tim melihat tulisan di dalam topi tersebut yang bertuliskan, "Jikalau hilang, kembalikan kepada pemiliknya yaitu Harry Goodman." Tim pun menyadari jika Pikachu itu adalah partner dari ayahnya. Pikachu lalu meminta untuk dibelikan kopi oleh Tim. Tim pun membawa Pikachu ke sebuah kafe. Di kafe tersebut, Pikachu menceritakan kepada Tim bahwa ia mengalami amnesia dan satu-satunya petunjuk adalah alamat yang tertera di dalam topi tersebut yang merupakan apartemen dari Harry Goodman yang membuat Pikachu meyakini bahwa ia adalah partner dari ayah Tim yang selamat dari kecelakaan yang dialami oleh Harry Goodman. Pikachu juga meyakini jika Harry Goodman selamat dalam kecelakaan tersebut. Pikachu lalu mengajak Tim untuk mencari Harry Goodman dan ia berharap jika bertemu dengan Harry Goodman, ingatan Pikachu bisa kembali lagi. Scene kemudian berpindah di mana Tim membawa Pikachu pulang kembali ke apartemen ayahnya. Ternyata setelah Pikachu melihat kamar yang disiapkan untuk Tim, Pikachu pun mengetahui bahwa ternyata Tim dulu adalah pecinta Pokemon. Namun ia merasa kecewa lantaran ayahnya pergi meninggalkan dirinya demi hanya untuk mengurusi Pokemon. Hal itu juga menjelaskan mengapa Tim tidak mempunyai partner Pokemon. Keesokan paginya di ruang kerja ayah Tim, ia terkejut melihat ruangan tersebut menjadi berantakan. Tim pun memarahi Pikachu lantaran membuat ruang kerja itu menjadi berantakan. Namun Pikachu beralasan jika ia hanya ingin menemukan petunjuk tentang kecelakaan yang dialami oleh Harry Goodman. Dan Pikachu pun memberitahukan jika ia menemukan sebuah tabung yang bertuliskan inisial R, di mana cairan di dalam tabung tersebut yang membuat para Aipom yang menghirupnya menjadi bertingkah aneh tadi malam. Tim pun mencoba mencari apa arti dari huruf R yang berada di tutup tabung itu. Seketika Tim teringat dengan Lucy, seorang wartawati yang berasal dari CNM yang sebelumnya ingin membuat berita tentang kematian ayah Tim. Tim mengajak Pikachu untuk pergi menemui Lucy. Sesampainya di kantor CNM, ternyata di kantor itu sedang diadakan syuting iklan oleh Roger Clifford dan Howard Clifford. Mereka berencana mengadakan parade terbesar di kota Rhyme, di mana acara tersebut akan dihadiri seluruh penduduk dan juga Pokemon di kota Rhyme.
Lalu tim melihat Lucy yang mencoba memberitahukan sebuah berita kepada Roger. Namun ditolak begitu saja lantaran berita yang diberikan Lucy memiliki sumber yang tidak jelas. Tim kemudian menghampiri Lucy dan berniat memberitahukan apa yang ia temukan sembari menunjukkan sebuah tabung kecil. Seketika Lucy langsung menarik tangan tim dan bergegas membawa tim ke ruang kerjanya yang terlihat sangat sempit, dan di ruangan itu juga ada Psyduck milik Lucy. Lucy juga menunjukkan beberapa tabung yang sama seperti yang ditemukan oleh tim. Lucy menjelaskan kepada tim bahwa ia menemukan tabung-tabung tersebut ketika sedang menyelidiki tentang Harry Goodman di sekitaran pelabuhan yang sangat lumayan cukup berbahaya. Namun tim yang penasaran menjadi tidak takut dan pergi bergegas menuju pelabuhan yang dimaksud oleh Lucy bersama dengan Pokemonnya, yaitu Pikachu. Di tempat itu mereka bertemu dengan Pokemon bernama Mr. Mime, dan ketika melihat kedatangan tim dan Pikachu, Mr. Mime pun tampak ketakutan. Tim pun langsung mencurigai jika Mr. Mime mengetahui sesuatu tentang Harry Goodman, sehingga tim pun langsung menginterogasi Mr. Mime. Dengan bantuan dari Pikachu, tim akhirnya mengetahui sesuatu dan Mr. Mime mengarahkan Pikachu dan tim untuk pergi ke pertarungan Pokemon ilegal di kota Rhyme. Sesampainya mereka di arena pertarungan tersebut, terlihat seorang perempuan berkacamata dan berambut pink yang tengah memperhatikan tim dan Pikachu. Tampaknya perempuan tersebut mengenali tim dan juga Pikachu. Beberapa saat kemudian, pemilik arena bernama Bastian menghampiri tim dan Pikachu. Bastian mengatakan jika Pikachu telah menyakiti Pokemonnya yang bernama Charizard di arena pertarungan sebelumnya dan meminta untuk bertanding ulang, dan mengatakan jika ia akan memberikan informasi setelah pertarungan Pokemon selesai. Tim pun menerima tantangan dari Bastian. Sebelum pertarungan dimulai, Bastian memberikan gas ungu kepada Charizard yang membuat Pokemonnya itu berubah penuh amarah. Sementara di sisi lain, Pikachu yang tidak bisa menggunakan kekuatannya lantaran tidak bisa mengingat bagaimana mengeluarkan kekuatannya itu pun terpental ke sana kemari ketika melawan Charizard. Melihat Pikachu yang tidak berdaya di arena tarung, tim lalu merasa kasihan dan mencoba membantunya dengan masuk ke dalam arena pertarungan. Pikachu pun kembali bangkit dan membantu tim untuk melawan Charizard. Bastian yang melihat hal itu pun mencoba ikut masuk ke dalam arena tarung, namun malah tertabrak oleh Charizard yang membuat ia sekaligus tim jatuh terpental ke bawah. Hal tersebut juga membuat gas ungu di dalam jas Bastian pecah, sehingga gas ungu itu terhirup oleh Pokemon-Pokemon yang berada di arena tersebut dan membuat mereka jadi tidak terkendali, sehingga terjadilah kekacauan. Tim lalu mengambil kesempatan untuk mencari informasi dari Bastian. Kemudian Bastian mengatakan jika dulu Harry Goodman mencari informasi tentang tabung berlogo R itu dan mendapatkan tabung tersebut dari seorang dokter. Setelah itu, tim melihat Pikachu yang terjatuh dari punggung Charizard dan mencoba untuk menangkapnya. Tim dan Pikachu pun berniat untuk kabur, namun Pikachu malah mencoba untuk menendang Pokemon Magikarp berharap jika Magikarp itu bisa berevolusi menjadi Gyarados. Dan beberapa saat kemudian ketika efek gas ungu hilang, Magikarp tersebut langsung berubah menjadi Gyarados dan menyemburkan air yang membuat tim dan Pikachu terlempar keluar. Sementara di luar ada 3 orang polisi yang langsung menangkap tim dan juga Pikachu. Scene berpindah ke kantor kepolisian Rhyme di mana tim bertemu dengan kepala polisi yaitu Yoshida. Tim mencoba mengatakan kepada Yoshida jika tim percaya bahwa ayahnya masih hidup, karena partner ayahnya yaitu Pokemon Pikachu juga masih hidup. Dan tim juga mengatakan tentang gas berlogo R, namun Yoshida malah mengatakan bahwa kasus tersebut sudah lama ditutup dan terus meyakinkan tim bahwa ayahnya tidak mungkin selamat. Namun tim tetap bersikeras bahwa ayahnya masih hidup. Yoshida lalu memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian kepada tim dan tetap meyakinkan bahwa tidak mungkin ada yang bisa selamat dari kecelakaan. Setelah itu, tim dan Pikachu kemudian pergi dan duduk di pinggir jalan. Sembari tim yang sedang mengutarakan isi hatinya, tim merasa menyesal karena tidak ikut bersama ayahnya untuk pergi ke kota Rhyme. Tim dulu merasa jika ayahnya tidak peduli kepadanya. Namun setelah melihat tempat tinggal ayahnya dan kamar yang dibuat oleh ayahnya untuk dirinya, tim menjadi sadar bahwa ayahnya begitu menyayangi dirinya. Tidak berselang lama, datanglah seorang wanita yang sebelumnya memperhatikan Pikachu dan tim di lokasi arena pertarungan Pokemon yang ternyata bernama Norman.
Tim dan Pikachu diajak untuk bertemu dengan Howard Clifford, pendiri kota Rhyme. Howard mengatakan jika ia mengenal Tim dan Pikachu milik Harry Goodman. Dan Howard juga mengatakan jika dirinya lah yang meminta Harry Goodman untuk menyelidiki tabung gas kecil berwarna ungu yang memiliki logo R tersebut. Karena menurut Howard, gas tersebut sangatlah berbahaya. Dan Howard juga mengatakan jika ia terkejut mengetahui bahwa pembuat gas ungu itu adalah putranya sendiri, yaitu Roger. Howard kembali mengatakan bahwa Roger sangat membenci Pokemon. Itu berbanding terbalik dengan Howard yang sangat menyayangi Pokemon. Dan Howard tak mampu menghentikan Roger lantaran keadaan Howard yang tidak berdaya di atas kursi roda. Roger juga mengendalikan perusahaan, politikus sekaligus media-media. Howard meminta Tim untuk menemukan ayahnya yang masih hidup. Kemudian memperlihatkan sebuah hologram kejadian kecelakaan dari Harry Goodman dan juga memperlihatkan bahwa Harry Goodman selamat lalu ditangkap oleh Mewtwo. Serta Mewtwo juga menghapus ingatan Pikachu. Lalu Howard memperingatkan Tim untuk berhati-hati terhadap putranya Roger yang membuat gas ungu berlogo R itu. Howard juga mengatakan kepada Tim jika Tim dapat menemukan Mewtwo maka ia juga bisa menemukan ayahnya. Lalu Tim dan Pikachu pergi dan berniat untuk mencari Mewtwo. Mereka lalu teringat dengan Lucy dan segera pergi menemuinya. Tidak disangka Lucy ternyata sudah melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Dan ia mengatakan jika mereka dapat mengetahui semuanya dengan datang ke tempat penelitian genetik Pokemon. Kemudian mereka pun pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil milik Lucy. Mereka menerobos masuk ke dalam lokasi itu dengan cara memotong kawat pembatas menggunakan tank yang telah dibawa oleh Lucy. Setelah berhasil memasuki ruangan yang ada di sana, Tim dan Lucy menemukan Greninja yang berada di dalam tabung yang disinyalir sebagai Pokemon percobaan. Mereka juga menemukan Torterra yang dijadikan sebagai kelinci percobaan. Tapi ternyata keberadaan Tim dan Lucy di tempat tersebut terpantau oleh CCTV. Kemudian seseorang dari kejauhan yang sedang memantau Tim dan Lucy melepaskan Greninja dari jarak jauh. Sementara itu, Tim dan Pikachu menemukan sebuah komputer yang masih berfungsi. Lalu Tim mencoba mengutak-atik komputer tersebut sehingga muncullah hologram yang memperlihatkan kejadian sebelum Mewtwo membuat tempat itu hancur. Diketahui para peneliti di tempat tersebut mengekstrak DNA dari Mewtwo untuk membuat gas ungu yang bisa membuat Pokemon lain berubah penuh amarah ketika menghirupnya. Gas tersebut diberi nama Serum R. Kemudian dari hologram itu diketahui bahwa Harry lah yang menangkap Mewtwo agar bisa dijadikan penelitian. Namun Tim yang merasa tidak mempercayai hal tersebut memilih untuk meninggalkan tempat itu dan mencari Lucy. Saat Tim keluar, Lucy dan Psyduck sudah tidak berada di tempat dan para Greninja yang sebelumnya berada di dalam tabung pun keluar dari dalam tabung. Dan ternyata Lucy dan Psyduck ditangkap oleh para Greninja tersebut. Akhirnya Tim bersama Pikachu mencoba menyelamatkan Lucy dan juga Psyduck. Dengan penuh kerja keras, mereka akhirnya bisa lolos dari tempat itu. Mereka kemudian berlari ke arah hutan dengan masih dikejar oleh para Greninja. Dan saat mereka tengah berlari, Psyduck yang gelisah dan merasa sakit kepala pun mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat para Greninja itu berhenti mengejar mereka. Tapi tiba-tiba tanah dan bukit di tempat tersebut bergerak sehingga Tim dan Lucy bersama Psyduck dan juga Pikachu melarikan diri. Beberapa saat kemudian, tanah kembali terbelah menjadi dua sehingga memisahkan Tim dan juga Lucy. Namun, Tim memberanikan diri untuk melompat sehingga ia berhasil bersama Lucy kembali. Mereka pun menyadari bahwa tempat yang mereka berdiri bukanlah tanah sesungguhnya, melainkan Taman Torterra raksasa. Tim dan Lucy langsung terpental ke dalam sungai dan seketika para Torterra raksasa pun menjadi lebih tenang. Namun, Pikachu yang terluka akibat kejadian itu menjadi tidak sadarkan diri. Tim mencoba menyadarkan Pikachu dan membawanya ke tepi sungai. Kemudian datanglah seekor Pokemon Bulbasaur sehingga Tim meminta bantuan kepada Bulbasaur tersebut untuk membawa Pikachu kepada Pokemon penyembuh. Namun Lucy mengatakan jika Bulbasaur tersebut tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tim. Dan benar saja Bulbasaur tersebut pergi meninggalkan mereka sehingga membuat Tim menjadi putus asa. Namun beberapa saat kemudian Bulbasaur tersebut datang kembali dengan membawa teman-temannya. Para Bulbasaur itu pun membawa Tim dan Pikachu ke suatu tempat, namun mereka tidak memperbolehkan Lucy dan Psyduck ikut. Sehingga Lucy mengatakan jika ia akan menunggu Tim dan Pikachu di mobil.
Tim dan Pikachu lalu dibawa menuju suatu tempat seperti air terjun. Di tempat tersebut mereka sudah ditunggu oleh Mewtwo. Kemudian Mewtwo melakukan sesuatu kepada Pikachu. Tiba-tiba Pikachu kembali sadar dan pulih. Mewtwo lalu mengatakan sesuatu tentang ayah Tim dan memberikan kilas balik di dalam pikiran Tim tentang kejadian di tempat penelitian tersebut. Di mana Pikachu merusak sistem di tempat penelitian tersebut, kemudian membebaskan Mewtwo. Lalu Tim juga melihat mobil ayahnya kecelakaan dan Tim juga melihat Mewtwo berbicara dengan Pikachu. Namun belum selesai Mewtwo memberikan bayangan kilas balik tersebut kepada Tim, Roger datang dan segera menangkap Mewtwo dan membawanya pergi. Kemudian Pikachu yang mengetahui bahwa dirinya lah yang membantu Mewtwo melarikan diri dan merasa bahwa dirinya telah mengkhianati Harry Goodman. Sehingga membuat Pikachu berpikir bahwa ia tidak ingin menjadi beban untuk Tim. Pikachu lalu pergi meninggalkan Tim dan juga Lucy. Setelah itu, Tim dan Lucy kembali ke kota Rhyme. Terlihat di kota Rhyme sangat ramai karena akan diadakan parade Pokemon terbesar di kota tersebut. Tim pun memilih untuk menemui Howard. Di sisi lain, terlihat Pikachu yang tengah berjalan dan ia pun sampai di tempat lokasi terjadinya kecelakaan Harry. Di tempat tersebut, Pikachu menemukan fakta bahwa Greninja lah yang menyerang mobil Harry dan Mewtwo malah ingin menyelamatkan Harry. Seketika, Pikachu pun tersadar bahwa telah dibohongi oleh Howard dan Pikachu pun kembali pergi mencari Tim. Scene berpindah ke kantor Howard di mana Tim yang datang untuk menemuinya. Gantinya melihat Howard yang duduk di kursi sembari memakai sesuatu di kepalanya, tapi muncullah Mewtwo yang berada di dalam tabung yang sedang memakai alat yang sama seperti dipakai oleh Howard pada kepalanya. Kemudian Howard melepaskan gas ungu di dalam tabung Mewtwo. Beberapa saat kemudian Howard menjadi tak sadarkan diri. Ternyata Howard mentransfer pikirannya ke dalam tubuh Mewtwo. Setelah itu Howard mengakui bahwa dialah yang membunuh Harry Goodman lantaran Howard hanya meminta Harry untuk menangkap Mewtwo. Namun lantaran Harry mengetahui lebih banyak tentang rencananya dan juga berusaha untuk melepaskan Mewtwo, Howard akhirnya terpaksa membunuh ayah Tim tersebut. Tujuan Howard untuk menguasai tubuh Mewtwo adalah karena Mewtwo bisa memindahkan tubuh manusia ke dalam tubuh Pokemon dengan syarat Pokemon tersebut terpengaruh oleh gas ungu. Dan Howard telah merencanakan untuk memindahkan seluruh tubuh warga Rhyme ke dalam Pokemon mereka lewat acara parade yang sedang diadakan. Tim pun akhirnya mengetahui bahwa di dalam balon-balon raksasa pada parade itu terdapat gas ungu atau serum air di dalamnya. Setelah berhasil membuat Tim tidak berdaya, Mewtwo yang dikendalikan oleh Howard pergi ke parade kota Rhyme. Howard lalu melepaskan serum air yang berada di dalam balon udara dan dengan kekuatan Mewtwo, Howard segera menggabungkan tubuh manusia dengan Pokemon mereka. Di sisi lain, ternyata Pikachu yang telah sampai pun mencoba untuk menghentikan aksi Howard tersebut dengan memecahkan balon udara satu persatu. Howard yang mengetahui hal tersebut mencoba menyerang Pikachu. Sementara di sisi lain, tim yang berada di kantor Howard menemukan Roger yang terkurung di dalam lemari dan segera menolongnya. Tidak berselang lama, datang seseorang yang tampak sangat mirip dengan Roger. Ternyata itu adalah Pokemon Ditto yang dapat berubah bentuk sesuai keinginannya. Sementara tim mencoba melawan Ditto, Pikachu terus menghindari kejaran dari Howard. Dan dengan sangat susah payah, akhirnya tim pun dapat mengalahkan Ditto dengan menyemprotkan banyak gas ungu kepadanya. Sementara di sisi lain, Pikachu telah berada di tangan Mewtwo. Namun tim berhasil melepaskan alat di kepala Howard yang tidak sadarkan diri. Sehingga membuat Mewtwo kembali tersadar dan menyelamatkan Pikachu yang akan terjatuh dari ketinggian. Kemudian Pikachu meminta tolong kepada Mewtwo untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi di kota Rhyme. Mewtwo pun memperbaiki kekacauan tersebut dan mengembalikan manusia yang tergabung ke tubuh para Pokemon mereka. Setelah itu Howard akhirnya ditangkap dan Roger mempekerjakan Lucy sebagai reporter utama full time. Mewtwo lalu bertemu dengan tim dan menjelaskan bahwa Harry dan Pikachu membantunya untuk kabur, namun mobil Harry malah diserang oleh Greninja. Dan Pikachu bersedia meminjamkan tubuhnya agar Harry bisa selamat. Namun Pikachu harus kehilangan ingatannya. Mewtwo kemudian memperbaiki semuanya dan memisahkan tubuh Pikachu dan juga Harry. Film pun berakhir dengan memperlihatkan tim yang kembali bersama ayahnya dan memilih untuk tetap berada di kota Rhyme dan tinggal bersama ayahnya. Dan film Pokemon Detektif Pikachu pun selesai.
Gimana guys petualangan Pikachu kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya dan... Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Dadah!